vektor saja. Nah, begini. Ini misalnya vektor A. Ini adalah vektor B. Oh, susah saya nulis lurus. Vektor B. Maka antara A dan B ini sudut yang dibentuk adalah sudut theta. Theta adalah sudut antara vektor A dan B. Vektor A dan B. Maka besar resultannya itu ini. Ya, ini resultannya. Ya, misalnya resultannya itu adalah C. Jadi vektor C itu adalah vektor A ditambah B. Atau vektor A ditambah B hasilnya adalah vektor C. Kalau A-nya itu kita pindah ke sini misalnya. Ya, ke sini. Nah, itu kan jadi metode grafis ya. Jadi B sambung A hasilnya C. Gitu. Nah, bagaimana untuk mencari vektor C? Nah, ini kita pindah ke sini. Ininya. A-nya kita pindah ke sini. Jadinya dia adalah ini adalah B. Ini adalah A. Kemudian ini adalah C. Nah, kalau A-nya ini kita proyeksikan jadi ini adalah AY, ini adalah AX. Kemudian tadi sudutnya theta antara A dan B, maka theta ada di sini. Maka kita bisa menghitung besarnya C dan menggunakan Pitagoras. Ya. Jadi C kuadrat itu sama dengan B plus A X ya, kuadrat ditambah AY kuadrat. Ya, perhatikan baik-baik. Ya. B ditambah AX. AX itu adalah komponen X dari vektor A. Ya, dikuadratkan. Ditambah AY. AY itu adalah komponen Y dari vektor A. Tambah AY kuadrat. Maka hasilnya adalah C kuadrat. Ini Pitagoras. Gitu. Ya. Ini seperti metode grafis. Oke, kita akan turunkan rumus ini sampai jadi rumus kosinus. Ya. AX. AX itu apa? A cos theta atau A sin theta? Cos theta. Ya, A cos theta. Benar. Ya. AY berapa? Sin theta. Sin theta. A sin theta. Gitu. Dan pada rumus ini berlaku AX kuadrat tambah AY kuadrat sama dengan A ya. Kan segitiga kecilnya. Nah, gitu. Oke. Berikutnya kita masuk ke sini. Nah, ini jadi B kuadrat plus 2 kali B kali AX plus AX kuadrat. Nah, ini B plus AX kuadrat jadi ini. Ngerti enggak? Ngerti. Ya. Ngerti enggak? Kalau enggak ngerti ngomong. Tahu enggak? Kenapa jadi begitu? Belum Belum. Bingung. Gini aja. Ini B plus AX kuadrat itu artinya sama dengan B plus AX. Kan di kuadrat itu dikali B plus AX. Ngerti? Ngerti. Nah, saya itu kita akan satu. B kali B berapa? B B pangkat 2. 2 ditambah B kali AX. BAX. Ditambah AX kali B. BAX. AX kali AX. AX pangkat 2. Oh. Nah, ini jadinya B kuadrat. Ini sama kan, hanya dibalik aja. Ditambah 2 BAX plus AX kuadrat. Ngerti? Ngerti. Dari situ ya. Oke, ini AY kuadrat. Gitu. Nah, kemudian AX kuadrat plus AY kuadrat tadi sama dengan apa? Ini. A. Dengan A kuadrat, keliru kurang kuadrat tadi.
sama dengan A kuadrat. Karena Pitagoras kan. Nah, berarti ini kita ganti dengan A. B kuadrat plus A kuadrat plus 2B kalikan A. AX itu apa? A cos theta. Ya. Oke, berarti ini C kuadrat. Ini C, kita tarik akar. Nah, inilah yang kita sebut sebagai rumus kosinus. Nah, ini yang disebut dengan rumus kosinus. Jadi C sama dengan akar B kuadrat plus A kuadrat plus 2BA atau 2AB cos theta. Ya. Oke, ini membuktikan rumus kosinus. Selanjutnya rumus kosinus ini menjadi rumus universal untuk dua penjumlahan dua vektor. Misalnya, kalau Ustadz, AX pangkat 2 tambah AY pangkat 2 tadi diapain? AX pangkat 2 tambah AY pangkat 2, ya diganti jadi A. Diganti. Karena? Ini hubungannya. AX kuadrat tambah AY kuadrat sama dengan A kuadrat. Dari mana? Segitiga kecil. Nah, ini AX, ini AY, ini A. Kita goreskan? Nah, jadinya ini. Gitu. Ya, oke. Nah, jadi begitu. Kemudian misalnya, kemudian misalnya saya punya dua vektor. Gaya, vektor gaya misalnya, ada orang tarik tambang. Di sini vektor A, di sini vektor B. Ya, vektor B. Maka resultan kedua vektor ini sama dengan apa? Misalnya C ya. Nah, itu misalnya ditarik oleh A 10 Newton, ditarik oleh B misalnya 12 Newton, hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 2 Newton. Nah, 2 Newton ke arah kanan. Ke arah B ya. Ke arah B. Nah, kan gitu. Berarti ini resultannya kan B min A atau A min B sama aja. Ya. A min B. Gitu. Ya. Nah, ini sudutnya berapa antara A dan B? 180 180. Bagaimana kalau kita gunakan apa namanya rumus yang di atas ini? C sama dengan ya, C kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat plus 2AB cos 180. Berapa cos 180? Tahu enggak? Cos 180 itu gini, lihat, ingat. Cos theta, ini theta. Ini grafiknya. Nah, gitu. Ini 1, ini min 1, 0, 90, 180, 270, 360. Berapa 180? Min 1. Min 1 ya. Berarti min 1. Gini. Karena tetanya 180. Berarti C kuadrat itu sama dengan B kuadrat plus A kuadrat, tinggal ganti min 2AB. Ya. Ini bisa kita ganti menjadi C kuadrat sama dengan sama dengan A min B kuadrat. Tahu dari mana? Sama dengan ini tadi. Ya, kalau B plus AX kuadrat itu hasilnya B kuadrat plus 2BAX plus AX kuadrat. Kalau dikurang, sama dengan misalnya A min B kuadrat. Itu sama dengan A min B dikali A min B. Gitu. Biasanya sama dengan A kali A kuadrat. Kemudian AB. Ya, dikurang ya. Kurang AB, kurang CA,
plus B kuadrat. Jadi sebenarnya A kuadrat plus B kuadrat min 2AB. Sama kan? Ustadz. Iya. Ustadz itu kan 2AB min 1. Kenapa yang di bawah jadi kurang 2AB, min 2AB? Yang di C Kenapa pangkat. yang ini jadi min 2AB? Iya Ustadz. Ini kira min AB min BA. Ini kan dibalik ke sama aja ini. Min AB jadi berapa? Min 2AB. Ini. Ya. Min AB min BA. BA ini kan bisa sama aja dengan AB kan? Iya Iya. Kan? Min 1 tambah min 1 berapa? Min 2 kan? Min 2. Ya, gitu. Min 2 matematika ini. Ya. Nah, sehingga ini bentuk ini bisa kita rubah menjadi ini. Nah, kalau kita hilangkan kuadratnya, C sama dengan A min C. Sama kan dengan ini. Nah, jadi kalau sudutnya 180 derajat, tinggal dikurang aja. Gitu. Ya, tinggal dikurang aja resultannya. Kalau sudutnya 180 derajat. Bagaimana kalau sudutnya misalnya 0 derajat? Ya. Theta 0 derajat. Misalnya begini. Ini A, kemudian ini B. Ini sudutnya berapa? Berimpit begini. 10. Berimpit. Berapa? 180. Kalau tadi 180 berlawanan, sekarang searah. Oh, Berapa? Sudut antara A dan B. 90. Hah? 360. Ya. 360 itu sama dengan 0. Kan muternya sampai 360, berarti udah balik 0 lagi kan? Nah, ini 0 derajat. Ya, berimpit dan searah itu 0 derajat. Berimpit dan berlawanan arah itu 180 derajat. Ya. Nah, ini resultannya kan misalnya C itu resultannya itu kan tinggal nambah aja ini. A plus B gitu. Nah, kita bisa buktikan dengan rumus tadi itu. C kuadrat A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Berapa cos 0? Cos 0 berapa? 1. 1 ya. 1. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB kalikan 1. Gitu. Berarti kan tidak berguna ini. Kita hapus saja. Kayak gini kan. Nah, ini kan sama dengan tadi. C kuadrat sama dengan A plus B kuadrat. Berarti C-nya sama dengan A plus B. Sama kan? Nah, jadi itu bisa dibuktikan dengan rumus kosinus. Kalau A dan B membentuk sudut 90 derajat, misalnya, theta sama dengan 90 derajat. Ini A, ini B. Resultannya jadi apa ini? Misalnya, nah ini resultannya kan berarti ini ya. C gitu ya. Berarti C itu sama dengan apa ini? C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, kan Pitagoras. Ya. Nah, ini berdasarkan rumus kosinus bisa kita buktikan. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB kosinus theta. Berapa cos 90? 0. Kalau kita masukkan 0, C kuadrat A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB kalikan 0. Kan jadi hilang ini. iya, dua AB-nya B hilang. kuadrat A kuadrat plus B B kuadrat. kuadrat. Nah, sama dengan yang atas. Nah, ini buktinya. Nah, gitu. Oke, jadi gitu. Jadi kalau ada vektor, misalnya vektor A, kemudian ada vektor B, dan hasilnya adalah vektor C, di mana C sama dengan A plus B, maka nilai resultannya itu C itu berkisar antara
A min B sampai A plus B. Ya, misalnya A-nya itu 3 gitu ya, B-nya 4. Ya. Maka C minimumnya itu adalah 3 min 4. Min 1. Ya. Sampai 3 plus 4, 7. Jadi resultannya A plus B itu paling tinggi adalah 7, paling rendah adalah min 1. Ya. Jadi tidak mungkin A plus B itu jadi 9, jadi 11, jadi 20. Tidak mungkin. Ya. Kalau nilainya A3, nilai B-nya 4. Gitu. Kita ambil contoh misalnya θ-nya 60 derajat. Maka C itu sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2 kali 3 kali 4 kali cos 60 berapa? 1/2. 1/2. Ini habis. Nah, ini 25. 25 tambah 12 berapa? Akar 30. 37. 7. Nah, ini mendekati 6 kan? Ya, kan 36 itu 6. Paling 6, sekian gitu ya. Nah, kurang dari 7 kan? Nah, Iya Ustaz. ya, jadi tidak mungkin dia lebih dari 7. Ya, karena maksimumnya dia 7. Jadi itulah penjumlahan vektor. Jadi A3, B4 itu belum tentu sama dengan 7. Belum tentu sama dengan min 1, tergantung dari sudutnya. Ya. Kalau A3, B4 sudutnya 90, C-nya berapa? C-nya berapa? Berapa Ustaz tadi? Kalau A-nya sama dengan 3 misalnya, B-nya sama dengan 4, kemudian θ-nya 90 derajat. Berarti C-nya resultannya berapa? Berapa? 5. 5. Ya, kenapa? Karena pakai rumus ini, Pitagoras. Iya Ustaz. Ya. Kalau A-nya 3, B-nya 4, sudutnya 0 derajat. Nah, berapa hasilnya? C-nya. Ini. Hasilnya A plus B. Berapa? 7. 7. Iya. Gitu. Ya. 5. Kalau A3, B4 sudutnya 180 derajat. Berapa hasilnya? A dikurangi B. B. 1. Ya, 1. Nah, atau min 1. Gitu. Tergantung arahnya B yang mana, A yang mana. Gitu. Ya. Oke. Baik. Ini adalah tentang rumus kosinus. Sekarang kita coba lagi satu ya. Mana yang bisa dikerjakan dengan rumus kosinus ini. Misalnya ini. Misalnya ini tidak bisa misalnya ini. Ini yang ada ininya. Ada soal ceritanya. Seorang pria yang sedang ngepel lantai menekan kain pel menggunakan tangan dan berpindah dalam 2 arah. Nah, berarti ini 2 vektor. Kalau 2 vektor berarti bisa diselesaikan dengan rumus kosinus. Ya. Perpindahan pertama 150 cm membentuk sudut 143 derajat dari sumbu X positif. Ya, sumbu X positif itu kan ini ya, X positif. 143 itu kan berarti 180 min 37, berarti dia ke sana. Ya, ke sana. Kalau pakai rumus kosinus, ya dia ke sana 150 cm. Ini 37 tadi ya. Resultan perpindahan kain pel tersebut, tapi yang diketahui ini resultan, adalah 150 cm. Membentuk sudut
37 derajat dari sumbu X positif. 150 37, padahal ini tadi 37. Nah, berarti kan resultannya ke sini. Sama 150. Ini juga 37. Nah. Oke. Berarti tentukan besar dan arah perpindahan yang kedua. Vektor yang kedua yang ditanya. Vektor yang kedua. Berarti vektor yang kedua itu kan pasti begini dia. Ya. Ini hasilnya vektor kedua. Kalau pakai metode grafis, vektor kedua itu yang ini. Nah, ini bisa kita pindah ke sini kalau pakai metode apa namanya? Rumus kosinus. Nah, jadi ini jadi garis ini. Ya. Jadi ini vektor pertama, ini vektor kedua, ini resultannya. Ya. Misalnya ini D1, ini D2, ini DR. Nah, gitu. Sudutnya adalah ini sudutnya. 180 min 37. Sudutnya. Kan ini 37, berarti satu ini tadi sudutnya 143. Ya. Nah, kita bisa gunakan rumus kosinus. DR sama dengan D1 kuadrat ditambah D2 kuadrat ditambah 2 D1 D2 kosinus theta. Ya. Tetanya sama dengan ini 180 min 37. Nah, kita punya identitas trigonometri. Sin 180 min theta itu sama dengan sin theta. Kalau tadi kan 180 berarti sin 180 min 37 itu sama dengan sin 37. Gitu. Berarti ini sama dengan berapa? Sin 37 berapa? 3/5 ya. 3/5. Oke, tapi ini di kuadran 2. Di kuadran 2 itu apa namanya? Kosinusnya negatif. Berarti cos theta-nya sama dengan min 4/5. Kalau sinnya 3/5 kan cosnya 4/5. Hanya saja minus. Kenapa? Karena di kuadran 2. Kuadran 2 kan minus. Ingat yang saya jelaskan awal-awal dulu. Ya, 4/5. Oke. DR-nya ini adalah 150 kuadrat. D1-nya 150 kuadrat. D2-nya yang kita cari. Kemudian ini 2 D1 D2. Pas tetanya berapa itu? Min 4/5. Ini kan 0 ya. Habis ya? Iya. Ya, berarti D1 kuadrat, D1 kuadrat kan D2 kuadrat. Ya, ditambah 2 kali D1-nya 150. Ya, D2-nya ini 4/5. Min 4/5 sama dengan 0. Gitu. Nah, ini jadi berapa? 2 kali 150 berapa? 300. 300 dibagi 5, 60. 60 kali 4, 240. Berarti D2 kuadrat min 240 sama D2 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa buat begini. D2 kalikan D2 min 240 sama dengan 0. Ya, D2 kali D2, D2 kuadrat. D2 kali min 240, 250 D2. Maka ini solusinya D2 sama dengan 0 atau D2 sama dengan 240. Gitu. Ini sama dengan 0 itu kan kemungkinannya ini yang 0 atau ini yang 0 kan? Ya, kalau ini yang 0 kita tidak pakai, tidak mungkin D2 sama dengan 0 ini. Karena jelas-jelas ada nilainya, berarti ini jawabannya. D2 sama dengan 240. Kita lihat jawabannya berapa aslinya. Nah, ini 240. Ini ya jawabannya 240 sama. Oke.
Jadi itu kalau menggunakan rumus kosinus hasilnya juga akan sama dengan 240 cm. Oke, baik. Untuk hari ini cukup sekian. Jadi ini adalah akhir dari submateri penjumlahan vektor. Ya. Nah, sebetulnya materi vektor sampai di sini, tapi nanti akan dilanjutkan dengan pengayaan tentang perkalian vektor. Baik, saya kira cukup. Nanti kalau ada pertanyaan, tanya aja. Di ini waktunya habis ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Syukron. akhir ya.